Remaja dan pacaran. Dua hal ini kayaknya makin sulit dipisahkan. Kalau kita udah merasa cukup gede, rasanya enggak gaul kalau enggak punya pacar. Malu dong sama teman-teman, kesannya enggak laku. Bener enggak sih? Ketakutan enggak punya pacar bisa bikin remaja nekat loh. Pokoknya dapet pacar, siapa aja, asal mau ama gue. Gimana kalau pacarmu penjahat? Atau lebih gawat lagi kalau lama nggak dapet, rasa percaya diri makin lama makin hilang, kita jadi minder, menutup diri, dan sedih berkepanjangan. Ada juga yang beruntung punya pacar cakep. Saking bersyukurnya, apa aja yang menjadi kemauan pacar dikabulkan, alasannya takut lepas. Jadi yang namanya pacaran tuh, ternyata gampang-gampang susah. Zaman sekarang orang pacaran banyak banget godaannya, apalagi pacaran, enggak punya pacar godaannya juga banyak. Tiap hari ada aja cerita tentang orang pacaran terus kecelakaan, maksudnya hamil nggak sengaja, terpaksa nikah, aborsi, jadi korban pelecehan pacar sendiri, jadi stres karena backstreet, kena penyakit kelamin, dan lain-lain. Duh, emang akibat pacaran bisa sampai ngeri kayak gitu? Jangan salah bung, banyak survei membuktikan, di Indonesia, kasus aborsi yang dilakukan remaja di bawah usia 24 tahun menunjukkan 35% dari seluruh jumlah kasus, dan ini terus meningkat. Kasus perkosaan, pelecehan seksual oleh pacar sendiri juga udah banyak menghiasi surat kabar. Bunuh diri karena putus cinta juga udah kita dengar sejak zaman nenek moyang. Nah kalau begini kejadiannya, kita benar-benar harus menerapkan perilaku remaja bertanggung jawab. Pacaran atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Enggak ada lagi aturan yang mengatakan, remaja enggak gaul, kalau enggak pacaran. Kalau enggak pengen pacaran, ya enggak usah pacaran. Orang pacaran harus jelas motivasinya, dan harus positif. Kalau enggak, mending enggak usah aja. Jangan salah mengartikan gaul ya. Yang namanya gaul justru mereka yang percaya diri, berprestasi, tahu apa yang dia mau, dan tahu bagaimana mengemukakan keberatan kalau dia memang enggak mau. Nah kalau kita mau pacaran, pastikan gaya pacaran kita masuk kategori pacaran sehat. Yang namanya pacaran sehat bukan berarti tiap kali ngapel sambil push up, main basket, atau senam aerobik loh. Pacaran sehat itu berarti pacaran yang tidak bikin penyakit. Maksudnya pacaran yang bertanggung jawab, jelas tujuannya, dan tidak merugikan satu sama lain. Lebih detail lagi, pacaran sehat bisa dijelaskan begini. Pertama, sehat secara psikologis. Tujuan pacaran untuk saling mengenal satu sama lain. Buat remaja kayak kita-kita, pacaran biasanya identik dengan happy-happy. Bisa saling mengekspresikan rasa sayang, cinta, saling memberi dukungan, pokoknya ada teman yang asyik untuk diajak kemana-mana. Pacaran menjadi tidak sehat kalau mulai main paksa, cemburu berlebihan, terlalu posesif, berantem terus, pokoknya bukannya happy-happy yang didapat, tetapi malah bikin stres, ketakutan, tertekan, selalu terpaksa, dan sebagainya. Belum lagi kalau bermasalah dengan orang tua atau ortu. Misalnya ortu enggak setuju, entah karena ortu menganggap belum waktunya, enggak dipercaya bisa membawa diri, atau hanya sekedar ortu enggak suka sama pacar kita dan akhirnya kita backstreet. Jelas backstreet bisa bikin kita sakit kepala, stres, dan khawatir terus-menerus, takut ketahuan. Kedua, sehat secara fisik. Biasanya, ortu paling takut kalau saat pacaran kita tidak bisa menjaga diri agar tetap utuh. Karena ortu tahu dan masih ingat, yang namanya remaja itu amat bergejolak, selalu pengen coba-coba, dan mudah terpengaruh. Banyak remaja perempuan hamil karena pengen coba-coba dan enggak bisa menolak bujukan pacar. Remaja cowok juga banyak yang terpengaruh pandangan, kalau belum bisa menggait cewek berarti dia cowok membel. Akhirnya gara-gara mereka berdua enggak punya kekuatan untuk menjadi diri sendiri, ya tergelincir, coba-coba melakukan hubungan seksual dan akhirnya menyesal seumur hidup. Semula hubungan seks pertama yang mereka pikir bakal indah dan tak terlupakan, ternyata benar-benar tak terlupakan, saking nyeselnya. Kehamilan hanya salah satu resiko. Belum lagi kalau terkena PMS atau penyakit menular seksual. Ingat, udah nggak zamannya lagi ngelihat kebersihan seseorang hanya dari penampilan luar. Dari luar doi tampak keren abis, kulit bersih, anak orang kaya, dan lain-lain. Padahal belum tentu dia nggak punya penyakit menular seksual. Nah, pacaran yang sehat salah satunya adalah tidak menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit, dan gangguan fisik lainnya, seperti selaput darah robek, dan lain-lain. Ketiga, sehat secara sosial. Kadang, kalau kita lihat orang pacaran di tempat umum, bisa bikin kita jengah sendiri.
Anak SMU pacaran di halte bus kota, sambil ciuman enggak peduli banyak orang ngeliat. Bukannya sirik ya, tetapi perilaku kayak gitu enggak pantas deh. Orang-orang yang lebih dewasa malah lebih seru lagi. Kadang saya pikir, jangan-jangan mereka emang sengaja pamer ya? Jangan lupa, kita hidup di masyarakat yang memiliki norma dan adat istiadat yang berlaku umum di lingkungan kita. Sebagai anggota sebuah masyarakat, kecuali kamu tinggal di pulau terpencil kayak Tom Hanks di film Outcast, kamu harus menghargai norma yang berlaku di situ. Jangan mentang-mentang kata orang, dunia hanya milik kita berdua, lalu orang di sekitarnya dicuekin. Pulang ngapel larut malam melebihi jam malam, juga suka bikin sebel masyarakat. Biasanya ortu keberatan, dan jangan-jangan karena dianggap enggak sopan, kita malah dilarang pacaran sama mereka. Kalau gaya pacaran kita udah bikin masalah di lingkungan, berarti pacaran kita udah enggak sehat. Selain norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, kita juga mempunyai norma agama. Agama memberi batasan-batasan bagi kita dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jadi teman-teman, sehat secara sosial dalam pacaran juga mesti dijamin. Ingat, nama baik itu sulit didapat atau dipertahankan. Jangan sampai, gara-gara kita lagi happy, kita malah kehilangan nama baik, enggak diterima di masyarakat kita sendiri. Nah teman-teman, untuk dianggap berpacaran dengan sehat dan bertanggung jawab, ketiga kriteria itu mesti dipenuhi, enggak boleh setengah-setengah. Memang, banyak pertimbangan yang harus diambil kalau kita mau pacaran. Saya tahu teman-teman paham, pacaran juga ada positifnya. Ada juga atau mungkin banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan. Maka kalau mau pacaran mesti jelas motivasinya, jangan sekedar ikut berpartisipasi gara-gara teman di geng kita pada pacaran semua, atau gara-gara takut dianggap enggak laku, enggak gaul, atau takut dianggap enggak jantan. Percaya deh, pendapat-pendapat kayak gitu tuh, menyesatkan. Yang paling oke adalah jadi diri sendiri, yakin dengan pilihan, dan bertanggung jawab dengan pilihannya. Buat kalian yang udah pada pacaran, coba dikaji lagi gaya pacaran kalian, sudah sehat atau baru setengah sehat, atau jangan-jangan enggak sehat sama sekali. Sebelum terlanjur, cepat ambil keputusan. Sukses ya!